temanya kita tadi tentang pengalaman pertama datang ke Jakarta. Memang ya Kak, dia yang pertama ke Jakarta. Tidak, saya ke Kerawang dulu. Iya, bukan. Iya, Kerawang itu bukan Jakarta, guys ya. Itu Jawa Barat. Itu Jawa Barat. Terus dia pulang antar mama karena mama juga ikut ke Kerawang waktu itu. Nah, sampailah dia di kampung. Waktu itu saya baru habis KKN lah ya. KKN dan sudah ujian laporan, sudah semua. Dan saya itu ada kendala di keuangan. Keuangan saya memang sudah numpuk sekali, belum dilunaskan. Nah, setelah berpikir panjang, jadi tiba-tiba muncul ide untuk, saya pergi cari uang dulu. Satu minggu sebelum saya berangkat tuh. Dari semalaman tuh Kak, saya berpikir bagaimana ini saya lanjut ke semester akhir atau bagaimana. Tapi setelah melihat orang tua tuh kayak kasihan. Tapi orang tua selalu support kan. Terlebih mama saya, dia selalu support bahwa istilah mangkerai. Tema cowok ami nga ngurang dahta. Biasa ami raung ka tema cowok ni. Kudu mose meu atau kudu sekolah meu tema cowok raung. Tapi di usia yang waktu itu sudah termasuk dewasa lah. Jadi berpikirnya juga jauh sekali. Masa orang tua udah setua ini saya suruh pergi pinjam uang untuk bayar kuliah saya. Cuma lawan aku kuliah itu. Dan saya memang niatnya awalnya itu mau cuti 1 tahun lah gitu ya. Saya sampaikan niat saya itu ke ibu saya, keluarga saya bahwa saya akan pergi setahun dan saya akan balik lagi. Tapi waktu itu ada niat untuk cuti, tapi saya tidak pernah mengurus cuti. Maksudnya aturan cuti itu bagaimana di kampus saya tidak pernah mengurus. Saya pergi saja dengan dia. Nah, waktu itu kami hanya bawa uang berapa banyak? 500.000. Jadi kebiasaan kami tuh di rumah kalau misalnya ada yang mau ke Jakarta atau mau keluar lah. Jadi mama nih undang lah kayak tetangga sekitar, keluarga dekat. Tidak banyak, hanya berapa orang. Dibikinlah kayak doa bersama gitu. Nah, terkumpul ternyata ACK berbaik hati, mereka kumpul untuk uang kami sewa bis. Nah, terkumpul hanya 500.000. Bagaimana ini sampai ke Kerawang 500.000? Sampai Cikampek ya. Jadi kebetulan saya punya om satu di Cikampek. Dengan uang 500.000 ini bagaimana? Tapi lama nggak di sana? Gimana? 3 bulan. Cikampek. Jadi dengar deh ya. Sebelumnya 3 bulan lama kita. Jadi sebelumnya gini. Kami akhirnya memutuskan untuk naik oto ekspedisi yang muat-muat pisang tuh dari Ruteng tuh sampai Surabaya. Kebetulan ketemu lagi orang yang baik sekali, mereka mau muat kami. Tapi kan dengan uang 500.000 kan itu untuk uang jalan mereka ya. Maksudnya untuk sewa. Uang sewa itu kan juga termasuk murah, kami duanya 500.000. Belum lagi makan di jalan atau apa. Tidak, Icak, salah. Jadi kita punya ongkos dari Labuan, dari Ruteng sampai Surabaya itu 150. Kita berdua jadinya 300. Nah, yang 200 ini adalah sisa buat kita ke Cikampek. Tidak. Waktu itu kan kita lama dulu naik dok di atau Labuan. Oh iya. Kan kita 300 kita 300 di sini. Om kirim lagi uang toh. Oh iya. Nah, begitu. Sampailah kami pokoknya di perjalanan itu suka duka sekali di kapal. Kami harus makan pisang sampai mules, sampai sakit perut begitu Kak. Sampai sakit perut. Pokoknya kami mengisi perut kami itu dengan pisang. Bukan selama perjalanan sih. Yang akhir-akhir kami mau sampai Surabaya sudah. Berapa lama? Ada 1 minggu kita waktu dari rumah Iya, mama mama bungkus kami makanan ya. Dari Mano sampai ke Labuan Bajo mama nih kasih taruh di toples nasi putih kosong, hanya itu. Terus sampai di Labuan Bajo kan naik kapal. Jadi kami waktu itu nginap di rumah kenalannya saya di Labuan nih. Tuh, yang pas kita kita waktu itu Kacak, yang pas kita mau berangkat kasih ikan, kasih tahu nasi. Ya mungkin. Ya, tahu kan? Lupa saya. Iya. Terus nasinya sampai Jakarta? Basi tidak lah. Kan daerah panas sudah Labuan Bajo tuh. Jadi basi nasinya. Nah, kami sampailah, singkat cerita kami sampai di Surabaya nih. Sampai di Surabaya malam. Dan kami mau ke Jakarta itu bagaimana?
terus kontak terus om nih, om mungkin lagi kerja. Akhirnya supir ekspedisi itu menawarkan untuk tidur di gudang ekspedisi sejak pakai kardus. Ekspedisi Sentosa Raya ya? Tidak tahu lagi itu ekspedisi apa ya. Terus gelar kardus, datanglah satu genok atau menggerai kulit. Tawar kerja. No, asa ngoeng mau kerja di rumah tangga. Oleh senang ya karena om tidak masuk di kontak juga susah. Jomkong kat duat no okat ga. Tiba-tiba om nih langsung telepon. Tidak ada. Kenapa harus mentok di Surabaya? Kamu tujuannya ke Cikampek, harus sampai di Cikampek. Tapi kami tidak ada uang om. Akhirnya om hanya bisa usahakan 300.000. 300.000 itu ternyata bis dari Surabaya sampai ke Cikampek 250.000 satu orang. Untungnya ini supir nih baik, orang Batak. Kak Daniel dan Dani namanya. Iya Kak, Daniel. Terus dia bilang gitu, tidak apa-apa, tapi nanti kamu tidak dapat tempat duduk. Untuk sementara kamu duduk di belakang saja di tempat tidurnya di tempat tidurnya supir. Kan mereka ada 2 tuh supir. Aman duduk di belakang. Setelah menempuh perjalanan melewati pokoknya sudah masuk daerah Jawa Tengah, mungkin dia punya supir satu Kak sudah mengantuk. Dia mau tidur ke belakang, kami disuruh pindah. Dan pindah kemana? Kami tidak ada tempat duduk. Kami duduklah di dek ya, di tangga itu loh, tangga di pintu itu. Ya sudah gantian, satu orang berdiri, satu orang duduk tidur di situ. Pas kan di bis tuh kalau jalan malam, lampunya dikasih mati, gelap di dalam. Akhirnya pas kan situasi dalam bis kan gelap, orang semua tidur, capek lah sudah setengah perjalanan sudah. Datanglah satu bapak tua ini dari depan, dari posisi kursi dia tuh paling depan. Nah, dia mau ke toilet, kan toilet posisinya paling belakang tuh. Dia lewatin kami, tapi mungkin karena dia sudah kebelet sekali, langsung dia kencing saja begitu di bawah kami. Pokoknya sudah bau pesing gitu kan. Terus langsung ada satu cowok nih berdiri, dia marah ini bapak tua. Pakai bahasa Jawa, dia, kamu lihat nggak ini manusia loh, ini bukan barang. Kamu seenaknya gitu-gitulah. Terus bapak tua itu aja jawab gini, saya sudah kebelet mas. Iya kebelet juga, kau lihat tempatnya. Kami tidak apa-apa om, tidak apa-apa. Nah sampailah ke tempat istirahat. Kami dengan bau-bau pesing tuh, bau-bau kencing tuh masuk ke restorannya orang makan di situ. Ya pokoknya seperti itulah perjalanan. Dan besoknya sudah sampai ke terminal Cikopoy. Nah om jemput di situ. Bukan hanya di Jakarta sih, di mana sejak kota yang kita tuju, pergaulan kita harus tidak apa-apa orang bilang kau pilih-pilih bergaul, tidak apa-apa. Itu kan kita memilih, orang ini punya dampak yang bagus untuk saya atau punya efek yang bagus untuk kehidupan saya selanjutnya bagaimana. Terus ya harus menghindari pergaulan-pergaulan yang dirasa tidak sehat. Misalnya kamu bergabung dalam circle itu, satu circle ya. Kamu rasa sudah tidak sehat di situ, jangan terus bertahan di situ. Terus kamu harus jangan hanya bergaul cari sesama Manggarai saja. Tidak boleh begitu maksudnya. Kita harus kenal orang lain, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi misalnya, orang-orang dari mana. Pokoknya di Jakarta ini kan pusat dari semua daerah, pulau. Jadi kita harus bergaul biar kita bisa tahu beda. Oh, gini orang ini gini. Dan soal pekerjaan, kalau misalnya ada adik-adik yang mau kesini kan, mau merantau, jangan pernah begini dari kampung. Oh nanti saya harus kerja ini sampai di sana. Tidak ada. Kami dulu dari kampung, memangnya kami ya. Saya punya latar belakang, mungkin saya pernah kuliah dulu, terus dari kampung saya harus jadi guru misalnya, saya harus kerja di kantor. Tidak bisa. Realitanya terbalik sekali sampai di sini. Jadi dari kampung tuh harus tanamkan gini, apapun pekerjaannya di sana yang penting halal, yang penting bisa hidupkan orang tua di kampung.